Strawberry on my lips and sugar fingertips. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viola Dangreni dengan NIM 0103 1282 227038. Saya perwakilan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan video podcast mengenai peristiwa G30 SPKI. Di sini saya sebagai pemberi pertanyaan kepada teman-teman saya. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dengan teman-teman saya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Nikita Kurniawan dengan NIM 0103 128 222 7056. Halo semuanya, perkenalkan nama saya R.A. Nisrina Salisani Rafifa dengan NIM 0103 128 2227 059. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi Wijaya dengan NIM 0103 118 222 7012. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Firdaus, salah satu mahasiswa Unsri dengan NIM 010312 82222 7089. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faradina Utami dengan NIM 01032822227075. Itu dia perkenalan singkat dari kelompok 7. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi podcastnya. Sebelum kita mulai sesi tanya-jawab, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu peristiwa G30 SPKI. Jadi, peristiwa G30 SPKI terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari. Peristiwa ini didalangi oleh pemimpin terakhir PKI, yakni Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya peristiwa G30 SPKI? Faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa G30 SPKI adalah yang pertama, dominansi ideologi Nasakom. Jadi, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ideologi Nasakom atau nasionalisme agama dan komunisme telah dijalankan secara seimbang sejak masa demokrasi terpimpin. Namun, hal itu justru menjadi jalan bagi PKI untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Yang kedua adalah pertentangan antara PKI dan TNI. PKI dan TNI berada pada tingkatan yang setara, sehingga PKI menganggap TNI sebagai penghalang utamanya dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Hubungan yang kurang baik di antara keduanya diawali oleh pembentukan Angkatan Kelima yang diusulkan oleh PKI. Namun hal itu ditentang oleh TNI sehingga mewujudkan hubungan yang kurang baik di antara keduanya. Hubungan keduanya semakin memanas setelah banyaknya hasutan dan konfrontasi antara rakyat dengan TNI. Yang ketiga adalah kondisi kesehatan Presiden Soekarno. Jadi pada tahun 1964, beredar kabar bahwa Presiden Soekarno telah sakit parah. Beredarnya kabar tersebut menyebabkan kecemasan dari berbagai pihak terkait upaya perebutan kekuasaan yang nantinya akan ditinggalkan oleh Presiden Soekarno. Yang keempat yaitu kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada saat itu. Di bidang politik, organisasi yang anti-komunisme dianggap sebagai anti pemerintahan, sehingga PKI dapat dengan mudah menyingkirkan musuh politiknya pada saat itu. Di bidang sosial, PKI mulai menebar janji-janji manis kepada rakyat kecil yang bahkan tidak mengetahui apa itu komunisme yang sebenarnya, sehingga banyak dari mereka terbujuk janji-janji PKI. Di bidang ekonomi, pada tahun 1965, kondisi ekonomi Indonesia sedang sangat parah, yaitu karena terjadi inflasi sebesar 650%. Lemahnya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu juga terjadi karena keputusan yang diambil oleh Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution, yaitu melakukan pembantaian terhadap pedagang-pedagang dari RRC atau Republik Rakyat Cina. Akibatnya, kondisi ekonomi Indonesia semakin anjlok dan rakyat-rakyat Indonesia hidup dalam kelaparan dan kesusahan, sehingga mereka akhirnya menyalahkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Yang kelima adalah keterlibatan Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat merupakan negara anti-komunisme. Namun, melalui dokumen dari FBI CIA, ditemukan banyak bukti keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa G30 SPKI. Melalui dokumen tersebut, Amerika Serikat memberikan list anggota PKI kepada Soeharto, dan melalui CIA, Amerika Serikat berusaha agar Indonesia tidak jatuh ke dalam komunisme. Jadi, patut dicurigai keterlibatan Amerika Serikat sehingga mampu menjadikan Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno pada saat itu.
Oke, jadi itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya, mari kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Pertanyaannya adalah, analisislah nilai-nilai Pancasila yang ternodai dari gerakan tersebut. Jadi nilai-nilai Pancasila yang ternodai dalam gerakan G30 SPKI adalah semua sila dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, akan saya jabarkan sila-sila tersebut secara satu persatu. Untuk sila pertama, kenapa gerakan G30 SPKI menodai nilai-nilai Pancasila? Karena PKI ingin mengubah ideologi menjadi ideologi komunis, dan PKI mengembangkan ajaran ateisme atau tidak memiliki Tuhan, yang tentu hal ini bertolak belakang dengan masyarakat Indonesia yang memiliki kepercayaan masing-masing terhadap Tuhan seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga termasuk masyarakat Baduy. Untuk sila kedua, karena dalam gerakan tersebut terjadi penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh PKI yang tidak mencerminkan sila kedua, karena PKI memperlakukan orang lain dengan semena-mena, dan dikatakan dalam catatan sejarah, PKI banyak melakukan hal yang menyusahkan masyarakat, sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa PKI melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan berlaku sewenang-wenang. Sila ketiga, PKI bersikap semena-mena karena ingin menjadikan ideologi komunis sebagai ideologi bangsa dan menghancurkan NKRI. Tentu tujuan itu bertentangan dengan sila ketiga karena PKI mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Dengan ingin mengganti ideologi, melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan seperti memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis masanya dengan polisi dan militer, dan intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama, bahasa, budaya, yaitu dapat dilihat dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Kelompok PKI berhasil menguasai Madiun disertai dengan penjarahan dan pembunuhan serta pembantaian terhadap umat-umat Islam dan pembunuhan terhadap tokoh penting agama, bahkan para ulama, santri, dan para pemimpin Partai Islam Indonesia yaitu Partai Masyumi ditangkap dan dibunuh oleh PKI. Sila keempat yaitu PKI memberontak karena tidak puas dengan hasil keputusan jika Pancasila dijadikan ideologi bangsa. Tentu hal ini bertentangan dengan sila keempat, karena PKI mengambil keputusan secara sepihak dan memberontak karena tidak puas dengan keputusan musyawarah. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, karena PKI bersikap sewenang-wenang terhadap sesama bangsa dan tidak menghormati dan menghargai hak orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Nisrina atas jawabannya. Jadi peristiwa G30 SPKI ini menodai semua nilai Pancasila. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga adalah analisislah peristiwa lainnya di Indonesia yang menunjukkan degradasi perubahan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya akan meminta dua peristiwa. Jadi pertanyaan ini akan dijawab oleh dua orang. Baiklah, untuk penjawab dipersilahkan. Sebelum membahas tentang peristiwa yang serupa dengan G30 SPKI, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu degradasi Pancasila. Jadi, degradasi memiliki arti kemunduran atau kemerosotan, sehingga degradasi Pancasila berarti kemunduran dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, kembali lagi ke kasus G30 SPKI tadi, sebenarnya ada banyak kasus yang serupa dengan G30 SPKI. Salah satunya saya ambil contoh KKB. KKB ini sudah ada sejak tahun 1963. Namun pada saat itu kelompok ini bernama OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Organisasi ini terbentuk karena dilatar belakangi oleh rasa kekecewaan dari masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia yang mereka rasa tidak adil terhadap masyarakat Papua. Nah, dalam menyuarakan pendapatnya, OPM ini sering melakukan tindak kriminal menggunakan senjata hingga menghilangkan banyak nyawa. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk mengubah nama OPM ini menjadi KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata. Nah, mengapa saya mengatakan kasus ini termasuk degradasi Pancasila? Karena dalam kasus ini sangat bertentangan dengan sila yang ada pada Pancasila, terutama sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Kasus ini
mencerminkan bahwa kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila, karena seharusnya masyarakat Papua bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan pemerintah Indonesia secara baik-baik sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik, bukannya langsung meminta pembebasan diri dari Indonesia dan membentuk pemerintahannya sendiri. Tindakan tersebut menunjukkan lunturnya nilai Pancasila sehingga mereka tidak dapat menjaga persatuan Indonesia. Jadi sekarang ini Pancasila hanya dijadikan sebagai simbol, namun dalam penerapannya tidak dapat dijalankan dengan baik. Hingga saat ini KKB masih menjadi ancaman bagi Indonesia karena anggota KKB ini bersembunyi di hutan-hutan sehingga pihak berwajib kesulitan untuk mengamankan mereka. Jadi saya untuk menjawab pertanyaan soal ketiga, yaitu adanya peristiwa di Indonesia yang menunjukkan degradasi atau perubahan nilai Pancasila. Satu yang kedua peristiwa. Pertama, pemberontakan APRA. Karena Perang Ratu Adil atau singkat APRA adalah kelompok misi pro Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. APRA dibentuk dan dipimpin oleh mantan kapten KNIL atau tentara Hindia Belanda yang bernama Raymond Westerling. Westerling ingin mempertahankan bentuk negara federal karena menolak Republik Indonesia Serikat yang terlalu jauh sentris di bawah Soekarno dan Hatta. Pada belakang terjadi perang APRA ini didasari dengan adanya hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB pada Agustus 1949. Hasil dari KMB yaitu Gajah Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia, sementara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam satuan TNI. Putusan ini harus membuat para tentara KNIL merasa khawatir akan mendapatkan hukuman setelah dikucilkan di dalam kesatuan. Dari kejadian tersebut, kemudian komandan dari Satuan Khusus Depot Spesialis Truppen, Kapten Westerling, ditugaskan untuk mengumpulkan para desertir dan anggota KNIL yang sudah dibubarkan. Sebanyak 8.000 pasukan berhasil terkumpul. Selanjutnya, target utama dari operasinya adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta sendiri pada awal 1950-an tengah sering melakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembali keterbentukan negara kesatuan. Sedangkan Bandung merupakan kota yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi. Ditambah dengan Bandung sudah lama menjadi basis kekuatan militer Belanda. Gerakan ini pun kemudian mereka namai dengan Angkatan Ratu Adil atau singkat APRA. Asal muasal nama Ratu Adil dan gerakan APRA sudah lebih dulu disebut-sebut karena memiliki sebuah makna penting bagi masyarakat yang saat itu dijajah. Ratu Adil menjadi ideologi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menitik beratkan akan datangnya juru selamat yang akan membawa kesejahteraan pada suatu masa. Karena Ratu Adil sangat diyakini oleh masyarakat, Kapten Westerling pun memanfaatkan nama tersebut guna menarik dukungan dengan melancarkan rencananya. Pemberontak Westerling memakai nama Ratu Adil karena dengan nama Ratu Adil akan mendapat dukungan banyak rakyat. Ultimatum pada 5 Januari 1950, Westerling sudah memberikan surat ultimatum kepada RIS yang berisi tuntutan agar RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Pasundan. Bahkan pemerintah RIS juga diminta untuk mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. So, ultimatum ini tidak hanya merasakan RIS saja, tapi juga pihak dari Belanda. Guna mencegah tindakan Westerling, Hatta mengeluarkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Westerling. Jenderal Frieden pun bersama Menteri Pertahanan Belanda yang merasa resah dengan ultimatum ini, kemudian menyusun rencana untuk mengevakuasi pasukan RSI tersebut. Namun, upaya mengevakuasi RSI gabungan Barat Merah dan Barat Hijau sudah terlambat dilakukan. Westerling sudah terlebih dahulu mendengar rencana penangkapan tersebut, sehingga ia mempercepat pelaksanaan kudetanya. Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temui di jalan. Sementara Westerling menyerang kota Bandung, anak buahnya, Sersan Major, menuju ke Jakarta untuk menangkap Presiden Soekarno dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan. Sayangnya, pasukan KNIL dan Tentara Islam Indonesia tidak muncul untuk membantu Westerling. Serangan di Jakarta mengalami kegagalan. Setelah melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RSI kembali ke tempat mereka masing-masing. Meskipun sudah banyak korban jiwa, Westerling tetap tinggal diam. Dia berniat untuk mengulang kembali tindakan tersebut. Namun upaya keduanya ini lagi-lagi berakhir dengan kegagalan. Hingga kudetanya pun tidak berhasil dilakukan. Akhirnya pemberontakan kegagalan kudeta yang dilakukan Westerling terhadap RIS menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling, dan dia terpaksa melarikan diri ke Belanda. Dari Westerling ini kemudian membuat APRA sendiri berdiri tanpa ada seorang pemimpin yang kuat. Oleh karena itu, APRA resmi tidak kembali berfungsi pada Februari 1950. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih
dan Helmi untuk jawabannya. Pertanyaan yang terakhir adalah hal-hal apa saja yang dapat Anda lakukan sebagai mahasiswa, diri pribadi, dan bagian dari masyarakat agar nilai-nilai Pancasila tetap terjaga dan terhindarnya kejadian besar yang merusak kestabilan suatu bangsa. Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda agar nilai-nilai Pancasila tetap terjaga dan terhindar dari kejadian besar yang dapat merusak kestabilan negara. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemen kunci dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia meliputi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, serta akhlak bernegara. Contoh sikap yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing, berkata dan berbuat baik sesuai ajaran agama, bersikap ramah, sopan dan menghargai sesama manusia, mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar, dan bertingkah sebagai warga negara yang baik dan tidak melawan hukum. Yang kedua ada berkebinekaan global. Sebagai bagian dari warga dunia, kita juga harus mengenal dan menghargai kebudayaan lain, mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, serta merefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Contoh sikap yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mencoba mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda, menggali cara berkomunikasi yang baik dengan teman dari suku yang berbeda, serta mengumpulkan informasi terkait ragam budaya sebagai bekal untuk membangun relasi yang baik dengan sesama. Yang ketiga ada gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Elemen kunci dalam gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Karena itu, kita dapat berkolaborasi dengan orang lain, menanamkan kepedulian pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, serta terbuka untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, atau sumber daya lain yang memungkinkan. Sikap-sikap tersebut bisa mendorong terjadinya kolaborasi apik untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Yang keempat, mandiri. Mandiri juga merupakan salah satu nilai yang harus dimiliki sebagai pelajar Pancasila dalam arti bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang ditempuh. Sikap mandiri dapat diwujudkan dengan memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Sebagai contoh, apabila dihadapkan dalam situasi sulit, maka kita dengan tenang mencari solusi sendiri dan menghadapi situasi dengan bijak. Yang kelima, bernalar kritis. Kemampuan bernalar kritis juga merupakan kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pada abad 21. Lalu sikap seperti apa yang menandakan terbentuknya pemikiran yang kritis? Contohnya, seperti bagaimana cara kita memperoleh dan memproses informasi serta gagasan, menganalisis sekaligus mengevaluasi proses penalaran yang terjadi dalam pikiran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir itu sendiri, serta mengambil keputusan sebagai hasil dari proses berpikir. Dengan terus mengevaluasi penalaran dan proses berpikir, maka kita dapat mengasah kemampuan bernalar kritis. Yang keenam ada kreatif. Pelajar Pancasila juga ditandai dengan kreativitas yang baik, di mana pelajar mampu menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermanfaat, dan berdampak baik, itu berupa gagasan, karya, atau tindakan. Bagaimana sih contoh sikap kreatif itu? Misalnya, memberikan ide yang berbeda dari teman-teman lain dalam suatu proyek, mampu mengolah informasi atau mencari inspirasi dan melahirkan gagasan baru, serta menyelesaikan masalah dengan cara atau pendekatan yang berbeda. Nah, itu tadi cara yang dapat kita lakukan agar nilai Pancasila tetap terjaga. Semoga kita semua bisa melaksanakan hal tersebut dengan baik. Baik, terima kasih untuk Faradina atas jawabannya. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi podcast kali ini. Jadi kesimpulannya adalah peristiwa G30 SPKI merupakan gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI untuk mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Faktor penyebab terjadinya peristiwa ini adalah adanya dominasi ideologi Nasakom, pertentangan antara PKI dan TNI, kesehatan Presiden Soekarno, kondisi politik, ekonomi, sosial di Indonesia, serta adanya keterlibatan Amerika Serikat. Hal yang dapat kita lakukan agar
agar nilai Pancasila tetap terjaga adalah dengan menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berkata dan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama, bersikap ramah, sopan dan menghargai sebagai sesama manusia, menjaga dan mencintai kelestarian lingkungan sekitar, dan bertingkah sebagai warga negara yang baik serta tidak melawan hukum. Baik, itulah video podcast dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam video ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 7 meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.